Oke, mari kita langsung bahas ya. Coba Anda bayangin lagi duduk enak di bioskop, lampu udah redup nih. Tapi kok sebelum film malah muncul video soal capaian Presiden Prabowo. Ini kan bukan iklan biasa ya, dan kalau kita lihat dari sumber-sumber ini, wah, langsung rame jadi omongan. Betul, betul. Nah, misi kita di Deep Dive kali ini, kita coba urai bareng-bareng. Ini video sebenarnya isinya apa? Kenapa sih kok bisa jadi kontroversi panas gitu? Terus gimana juga pemerintah nanggepin kehebohan ini? Siap ya? Siap. Yang langsung kenyataan menarik ya dari kasus ini tuh, gimana satu klip pendek aja di bioskop yang tempatnya kan lumayan private ya, itu bisa nyenggol isu yang lebih gede. Isu apa tuh? Ya, soal cara pemerintah komunikasi sama warganya, terus gimana persepsi publik soal transparansi, bahkan sampai soal penggunaan anggaran negara juga. Jadi ini bukan sekedar video, tapi kayak pemantik diskusi gitu. Target sampai Agustus 2025. Terus ada apa lagi ya di video itu? Selain beras, disebutin juga soal operasional 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi. SPPG singkatannya. Ini semacam pos gizi gitu di desa-desa. Oke, SPPG. Terus? Terus ada juga peluncuran 80.000 koperasi desa merah putih, ini program koperasi baru kayaknya, sama pendirian 100 sekolah rakyat. Nah, semua klaim ini dibungkus pakai visual Presiden Prabowo, lagi kegiatan sosial gitu, terus ada narasinya yang ya nekenin keberhasilan program lah. Gitu ya. Nah, soal statusnya gimana nih? Ada konfirmasi kan dari pihak namanya Indah, kalau ini tuh iklan layanan masyarakat. Fokusnya katanya ke kinerja sosial kabinet. Tapi saya agak kaget juga, durasinya ternyata pendek banget ya. Ya betul, cuma jalan sekitar seminggu aja, dari 9 September sampai 14 September 2025 kemarin. Oh, cuma seminggu? Dan ini penting juga buat Anda catat, sumber kita mastiin kalau per hari Senin 15 September 2025, video ini udah nggak tayang lagi di bioskop. Jadi ditariknya juga cepet nih. Ini juga menarik sih kenapa cepat gitu. Wah, meskipun cuma sebentar, efeknya lumayan ya. Langsung meledak gitu polemiknya di mana-mana, di medsos, di ruang diskusi. Betul. Inti kritiknya kan kalau kita lihat nih dari beberapa artikel sama postingan, ya soal pantes nggak sih tayang di bioskop, apalagi nyangkut dugaan pakai anggaran negara. Ada kutipan menarik nih dari X, akun @miurd. Dia bilang, cek sendiri deh biaya iklan di bioskop berapa, ya mending duitnya dialokasiin buat yang lain. Lumayan nyelekit ya. Iya, cukup tajam kritiknya, tapi ya namanya isu publik pasti ada sudut pandang lain kan. Sumber kita juga nyatet ada suara yang beda kok. Oh ya, gimana tuh? Misalnya nih, ada akun @v nulis, bagus juga daripada iklan produk, mending kita dengar pencapaian pemerintah biar tahu juga perkembangan negara ini. Jadi ada yang pro juga ya? Nah, ini nunjukin emang ada dua kubu lah ya. Ada yang kritis banget soal dana dan etika, tapi ada juga yang ngelihatnya ya sebagai bentuk transparansi atau malah info yang lebih berguna dibanding iklan biasa. Jadi polarisasinya lumayan kerasa gitu. Oke, karena udah rame gini, pasti kita perlu lihat dong gimana respon resmi pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, akhirnya ngomong juga kan ya? Gimana tuh posisi mereka? Iya, Komdigi lewat Dirjen Vivi Aleida Yahya ngasih penjelasan resmi. Intinya sih mereka mandang penayangan ini ya bagian dari strategi komunikasi publik mereka aja untuk memperluas jangkauan informasi capaian pemerintah. Tujuannya ini kata mereka ya untuk memberikan keseimbangan informasi yang akuntabel ke masyarakat. Keseimbangan informasi. Menarik nih penekanannya. Terus soal pilihan mediumnya, bioskop mereka bela juga kan? Katanya sah-sah aja. Betul sekali. Argumennya ya bioskop itu medium komunikasi yang wajar. Sama aja kayak TV, radio, atau medsos gitu. Selama nggak melanggar aturan yang ada. Oke. Bu Vivi dikutip bilang, wajar jika pemerintah memanfaatkan berbagai medium komunikasi. Terus juga, sepanjang tidak melanggar aturan, bioskop medium yang sah. Jadi substansinya, kata Komdigi, ya informasi pembangunan, kebijakan, atau ajakan positif. Fokusnya di bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Jadi intinya Komdigi berharap publik lihat ini murni upaya pemerintah aja gitu ya, biar masyarakat dapat info resmi yang gampang diakses dan dipahami. Kurang lebih gitu narasinya. Harapannya ya persepsi publik bisa sejalan lah sama tujuan komunikasi mereka. Nyebarin info capaian secara luas dan akuntabel. Oke, jadi udah cukup jelas ya gambarannya. Ada video capaian pemerintah tayang di bioskop,
Terus jadi perdebatan sengit antara yang pro sama kontra soal pantas enggaknya, soal dana. Sementara pemerintah bilang ini cara sah buat nyebar informasi. Nah, terus apa artinya ini semua buat Anda, pendengar kita? Ya, ini jelas jadi bahan renungan penting ya buat Anda. Di tengah arus informasi yang deras banget kayak sekarang, dan banyak banget cara komunikasi, gimana sih Anda pribadi menilai mana cara pemerintah nyampein pesan yang efektif dan pantas? Dan mungkin lebih jauh lagi, di mana sih Anda narik garis batas antara sekedar nyampein info fakta yang netral sama upaya persuasi? Apalagi kalau itu muncul di ruang publik, kayak bioskop, yang biasanya kan kita anggap tempat hiburan ya. Nah, itu mungkin sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.